Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 20A1, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dengan anggota, saya Bagas Setiawan, kemudian Ikan Nurlaila, dan Putri Dwi Khairani. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai rekrutan dan penempatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal dan teknologi. Karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Nah, di sini sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia secara mikro dan sumber daya manusia secara makro. Pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Proses dimulai ketika pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan dan diterima oleh perusahaan. Hasilnya berupa sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai berbagai informasi perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Sedangkan perusahaan atau organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang para pelamar tersebut sebelum diangkat menjadi karyawan. Selanjutnya, alasan dilakukannya rekrutmen. Yang pertama ada berdirinya organisasi baru. Yang kedua, terciptanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Dan yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Selanjutnya, tujuan rekrutmen. Menurut Henry Shimamura, tujuan rekrutmen yaitu untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ikan Nurlaila. Tujuan pasca pengangkatan atau post hiring goals adalah penghasil karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan spillover effects, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan. Proses pelaksanaan rekrutmen. 1. Mengidentifikasi jabatan yang lowong dan beberapa jumlah tenaga yang dibutuhkan atau diperlukan. 2. Mencari informasi jabatan untuk analisis jabatan. 3. Menentukan sumber kandidat yang tepat. 4. Memilih metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. 5. Memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. 6. Menyaring atau menyeleksi kandidat. 7. Membuat penawaran kerja. 8. Mulai kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen. 1. Kondisi ekonomi negara secara umum yang relatif sulit, maka biasanya akan terjadi oversupply atau calon pekerja jauh lebih besar dibanding jumlah permintaan. 2. Ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan
perusahaan akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan karyawannya. Sumber rekrutmen dari dalam perusahaan. Sumber rekrutmen dari dalam diperoleh melalui penempatan dan penawaran pekerjaan, promotion dan transfer, kenalan tenaga kerja lama, merekrut mantan karyawan dan mantan pelamar, database perekrutan internal. Sumber rekrutmen dari dalam perusahaan. 1. Keuntungan. Efisiensi cost, berjalannya proses manajemen dan pengembangan karir, stimulasi bagi peningkatan performance kerja karyawan, proses adaptasi lebih mudah, dan lain-lain. 2. Kerugian. Perusahaan sulit memperoleh perubahan atau paradigma yang luar biasa, unik dalam hal strategi, kebijakan, kultur, dan lain sebagainya. Berdampak buruk pada kinerja karyawan jika dilakukan tidak fair atau tepat, bernuansa politis. Sumber rekrutmen dari luar perusahaan. 1. Keuntungan. Ada paradigma atau pemikiran, strategi baru, dan lain sebagainya. Lebih tidak bernuansa politis dan lain sebagainya. 2. Kerugian. High cost, time, atau energi, proses adaptasi lebih lama dan mungkin bermasalah, kecemburuan dari sumber internal, dan lain sebagainya. Sumber serikat tenaga kerja, media, asosiasi profesional, agen-agen tenaga kerja, perguruan tinggi, dan perusahaan pesaing. Berikut ada penempatan. Penempatan adalah menempatkan calon pegawai atau karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan autori atau wewenang kepada orang tersebut. Menurut Arianja, penempatan adalah proses pengisian jabatan atau penugasan kembali kepada pegawai jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Untuk penempatan, perusahaan tidak harus menempatkan karyawannya di posisi yang ditawarkan, akan tetapi juga ditempatkan di posisi yang lain yang memang mempunyai potensi di bidang tersebut. Penempatan tenaga kerja yang tepat. Penempatan tenaga kerja adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya. Prinsip yang harus diperhatikan dalam penempatan karyawan, yang pertama ada prinsip kemanusiaan, yang kedua ada prinsip demokrasi, yang ketiga prinsip the right man of the right place, yang keempat prinsip equal pay for equal work, yang kelima prinsip kesatuan arah, yang keenam prinsip kesatuan komando, dan yang ketujuh ada prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam melakukan penempatan pegawai atau karyawan diperlukan ketetapan yang benar-benar bisa dilakukan secara objektif. Dikarenakan jika salah dalam penempatan akan mempengaruhi hasil yang dalam suatu organisasi. Untuk itu diperlukan indikator-indikator yang bisa membuat penempatan sesuai dengan yang diharapkannya. Berikut hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan penempatan pegawai, yaitu pertama ada pendidikan, kedua pengetahuan kerja, ketiga keterampilan kerja, keempat usia, lima sikap, enam pengalaman kerja, dan yang ketujuh ada kesehatan fisik dan mental. Adapun jenis-jenis penempatannya, yang pertama, promosi. Promosi terjadi apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih
dalam pembayaran, tanggung jawab, dan stowel. Umumnya diberikan sebagai penghargaan, hadiah atas usaha dan prestasi di masa lampau. Dan yang kedua ada transfer dan demosi. Transfer terjadi jika seorang pegawai dipindahkan dari suatu bidang tugas ke bidang tugas lainnya, dan tingkatnya hampir sama baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya. Demosi terjadi apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu posisi ke posisi lainnya yang lebih rendah tingkatannya, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkatan strukturalnya. Yang terakhir, ada job posting program. Job posting program memberikan informasi kepada pegawai tentang pembukaan lowongan kerja dan persyaratannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.